Kabel WiFi ini itu semuanya tidak ada izin dari Kominfo, dari pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Kominfo. Mereka juga setelah kita lakukan survei, kita melaksanakan pengecekan di lapangan, terutama di daerah, di perkampungan, mereka hanya izin dengan ketua RT setempat. Bahkan ke Pak Lurah, ke Pak Camat juga banyak tidak tahu. Selama ini kan itu kan jalan cuma benar. Dipakai oleh pedagang, sehingga motor pun susah. Betul. Kan? Jangankan mobil, motor aja susah. Motor susah aja itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisna Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang boleh dikatakan prajurit yang menjaga, menegakkan peraturan daerah Kota Palembang. Kita sambut Bapak Dr. Harrison Muiz, SIP SHMH sebagai PLT Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau ini adalah pelaksana tugas Kasat Pol PP Palembang yang setiap harinya selalu memantau kalau beberapa program dari Pak Wali Kota Palembang itu kan biasanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban Kota Palembang, termasuk baru-baru ini Kak berkaitan dengan penertiban kabel optik. Nah, untuk pembuka ini kita ingin membahas dulu berkaitan dengan keamanan penertiban kabel optik itu. Seperti apa itu, Kak? Oke, berkaitan dengan penertiban kabel WiFi, kabel optik yang ada di wilayah hukum Kota Palembang, Bapak Wali Kota Palembang sudah bekerja sama, ada MOU dengan Abjatel namanya itu, Asosiasi Jaringan Telekomunikasi. Itu juga saat ini sudah memasuki tahapan groping namanya. Nah, jadi UPD terkait termasuk dari Satpol PP, dari PUPR, dari Kominfo, dan dinas terkait itu sudah melakukan groping. Jadi seluruh yang di jalan-jalan protokol kita lakukan groping. Apabila ada yang baru itu ketahuan nanti. Nah, misalnya dari provider ini. Nah, untuk di Kota Palembang yang sudah terdata itu ada 74 provider. Nah, itu. Artinya tidak ada penambahan jaringan baru nih? Tidak ada, makanya kita bentuk groping, setelah itu kita ikat semuanya, nanti kalau ada yang baru ketahuan, kita putuskan aja nanti yang baru itu, seperti itu. Nah, setelah itu tahap kedua, MOU dengan Bapak Wali Kota dan PKS dengan Kepala Dinas PUPR, Dinas Teknis, untuk kita adakan pembangunan jaringan di bawah tanah, seperti itu. Ya, memang pemirsa, seperti yang kita ketahui, penambahan kabel WiFi optik ini sangat masif ini, Kak, ya. Benar. Dan itu juga yang membuat kalau kita lihat di sepanjang jalan, terutama jalan-jalan protokol ini sedikit semraut ini, berjunta-junta seperti itu kan kabel kan. Betul sekali. Dan itu rencananya akan ditanam di bawah tanah. Di bawah tanah. Siap. Untuk mungkin pilot projectnya di mana nih, Kak? Jadi gini, berkaitan dengan kabel WiFi, optik dan lain-lain. Karena Bapak Wali Kota Palembang sesuai dengan visi misinya Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, berkaitan dengan wajah kota. Nah, wajah kota ini menjadi konsen dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Untuk itu beliau sudah keliling melihat, mungkin sudah kita lihat di IG beliau bahwa banyaknya kabar tugunta, banyaknya kabel yang semeraut dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi konsen berkaitan dengan wajah kota. Nah, 100 hari masa kerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, itu juga menjadi konsen
berkaitan dengan wajah kota Palembang. Dan itu juga sudah direalisasikan, sudah disampaikan kemarin jumpa pers 100 hari masa kerjanya, itu juga dimasukkan di salah satu program beliau 100 hari masa 100 hari masa kerja ya. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan sudah dilaksanakan, betul. Di growing, ya, di grouping, diikat semua. Ya, kita juga sudah dengan pihak Bejatel sudah sudah bekerja sama seperti itu. Ya sebenarnya kalau kabel WiFi ini ada izin nggak tuh, Kak? Nah, berkaitan dengan kabel WiFi ini, itu semuanya tidak ada izin dari Kominfo, dari pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Kominfo. Mereka juga setelah kita lakukan survei, kita melaksanakan pengecekan di lapangan, terutama di daerah, di perkampungan, mereka hanya izin dengan ketua RT setempat. Bahkan ke Pak Lurah, ke Pak Camat juga banyak tidak tahu. Mereka hanya izin masang tiang, masang kabel di RT setempat, seperti itu. Ya wajar, karena tidak ada izin tadi, mereka asal pasang. Benar, kan, tidak ada petunjuk, tidak ada juknis yang harus dia lakukan seperti ini. Itu makanya seperti tiangnya ini masang tiang, yang ini masang tiang. Ya, karena kalau dulu yang saya tahu bahwa kabel WiFi itu tidak boleh bersamaan dengan kabel PLN. Benar. Makanya mereka buat tiang-tiang sendiri kan. Nah, sekarang sudah menyatu semua kan, antara tiang listrik sama tiang PLN. Tambah semeraut. Tambah semeraut. Nah, ini seperti itu. Dan itu kapan target kita nih, Kak? Sampai selesai itu. Kalau kemarin Pak Wali Kota menyampaikan itu untuk grouping ini kurang lebih 1 bulan, sudah itu 3 bulan untuk persiapan, mungkin sekitar 6 bulan itu sudah bisa dilaksanakan berkaitan dengan pembangunan berkaitan jaringan untuk di bawah tanah itu. 6 bulan mungkin ada satu kawasan terlebih dahulu. Ya, kita yang jelas konsen dari Pak Wali juga di jalan-jalan protokol dulu untuk saat ini. Ya, benar. Ya, yang skala prioritas kemarin sudah kita lakukan di Jalan Merdeka, itu sudah. Jalan Merdeka sudah? Ya, sudah kita lakukan dropping. Oke, baik, semoga berjalan lancar nih, Kak. Tapi pemirsa, Satpol PP ini bukan sekedar ngurusin kabel dan lebih yang berpotensi istilahnya itu berpeluang terjadi gesekan-gesekan sosial nih, Kak. Salah satunya mungkin penertiban pedagang kaki lima nih. Nah kan kalau pedagang kaki lima nih kan kalau di pasar-pasar tradisional ini kan sampai ke bahu-bahu jalannya, sampai membuat jalan menjadi macet, dan waktu itu juga sudah dilaksanakan di Pasar Lemabang. Pasar Lemabang. Nah, mungkin bisa dijelasin itu, Kak. Oke. Berkaitan dengan Tusi Pol PP, biar saya jelaskan juga di sini, tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan wali kota, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Nah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini sangat luas. Nah, ini orang berjualan di trotoar, di bahu jalan, di daerah milik jalan, itu diatur dalam peraturan daerah nomor 44 tahun 2002, junto peraturan nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Nah, itu makanya selalu saya edukasi di lapangan, selalu saya sampaikan di lapangan bahwa Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, menegakkan peraturan daerah, jangan bilang bahwa Satpol PP itu kejam. Kenapa? Justru Bapak Ibu yang lebih kejam. Kenapa? Karena Bapak Ibu merampas hak pengguna kendaraan. Bapak Ibu merampas pejalan kaki. Nah, itu selalu saya sampaikan di lapangan seperti itu. Tapi kita tidak, ya kalau kita berpihak ke masyarakat ini, Kak, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pedagang juga nih, Kak, karena mereka mencari pekerjaan, mencari uang kan dengan berdagang. Nah, mungkin ada langkah-langkah humanis nggak? Nah, itulah makanya kita selalu berkoordinasi dengan Perumda Pasar. Seperti contoh nih, seperti di Pasar Lemabang. Pasar Lemabang itu untuk penampungan ke pasar itu tidak memadai, tidak cukup untuk lapaknya. Ada lagi pasar milik swasta di belakang gedung Pasar Lemabang itu. Itu juga saya sudah komunikasikan dengan pemilik pasarnya. Saya cek
ke apa namanya, ke yang punya pasar. Untuk tempat itu juga tidak memadai, atapnya sudah tidak layak, lantainya sudah becek. Nah, untuk itu makanya untuk sementara kami pasang pembatas, pembatas jangan lebih dari pembatas tadi. Silakan, tapi sifatnya ini sementara sebelum kami relokasi ke tempat pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Pasar Lemabang. Kita sediakan sementara di apa namanya, di depan ruko itu, batas kun itu jangan lebih dari batas kun, karena tadi kita juga tidak akan memutus mata rantai berkaitan masyarakat yang ingin mencari nafkah sebagai pedagang. Iya. Seperti itu. Oh, kun beton ya? Ya, kun beton, betul. Kun beton yang dipasang di pinggir jalan itu. Ya, jadi tidak boleh melebihi pembatas itu. Itu. Dan kami pikir juga apa, proses penertiban itu berjalan dengan lancar ini, Kak. Karena kan seperti ini, biasanya kan apa, kalau bicara soal penertiban pasar itu selalu terjadi bentrok, selalu terjadi apa, aksi protes segala macam, dan ini sepertinya tidak ada unsur-unsur seperti itu, Kak. Tidak ada apa, tidak ada bentrok segala macam. Apa sih rahasianya nih, Kak? Makanya kita itu kan ada pendekatan dengan pedagang juga, kita harus adakan pendekatan. Makanya Satpol PP itu di samping menegakkan peraturan daerah, dia juga sebagai penegak peraturan daerah secara humanis. Yeah. Itu juga kami ditekankan dari pihak dari kementerian, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, bahwa tetap humanis dan jangan terjadi gesek-gesekan di lapangan. Itulah trik-trik itulah yang kita lakukan. Kita lakukan pendekatan, kita edukasi. Berkaitan dengan itu juga tidak kita mutlak bahwa tidak kita perbolehkan, dalam arti kata masih ada space mereka bisa berdagang. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau itu dari pihak Perumda Pasar, misalnya memang ada disediakan tempat relokasi, memang ada yang tempat-tempat PIS mereka kita lakukan di pengelolaan dari Perumda Pasar, itu juga siap kita dorong dan mereka juga siap. Tapi itu Pasar Lemabang itu termasuk bagian dari Perumda Pasar? Karena gini, Pasar Lemabang itu kan yang di seberang terminal itu yang dibawa dikelola di Perumda Pasar. Oh, yang di seberang terminal. Nah, ya. Itu juga. Dan itulah yang membuat macet jalan ya, itu juga memang rencana tahun 2026, memang kemarin katanya sudah ada DED-nya, itu juga akan dibangun. Nah, mungkin setelah itu selesai dibangun bisa kita dorong ke sana nantinya, ke depannya. Jadi kalau untuk sementara ini bagi mereka yang tidak dapat space, ya, tidak bisa berjualan. Nah, itu. Kecuali ketika ada bangunan pasar yang baru 2026 tadi, mungkin mereka bisa relokasi sana. Untuk ke depan mungkin ada pasar lain lagi. Oke, nah ini juga kami insya Allah setelah tanggal 17 Juni ulang tahun Kota Palembang, mungkin di tanggal 18, tanggal 19, itu juga kami akan melakukan penertiban di Pasar 16 Ilir. Pasar 16 Ilir? Pasar 16 Ilir itu saat ini akses jalan yang dari Tengkoru yang nembus ke arah Sayangan itu kan ditutup oleh pedagang kaki lima. Nah, ini juga insya Allah kami juga sudah komunikasi di bawah, sudah kami sampaikan secara persuasif. Ini juga berkaitan dengan wajah Kota Palembang. Nah, ini juga insya Allah mudah-mudahan akan kita buka jalan itu, akan kita gunakan sebagaimana mestinya jalan itu untuk kendaraan. Itu juga akan kita lakukan mungkin setelah ulang tahun Kota Palembang. Yakin berhasil, Kak? Insya Allah. Karena ini untuk kepentingan umum. Apa yang kami sampaikan ini, jalan itu adalah untuk kepentingan umum. Kawan-kawan kita pedagang juga, kita relokasi juga di tempatnya seperti itu. Mudah-mudahan mereka juga memahami itu. Ya, jadi mungkin diperjelas dulu, yang dimaksud area penertiban itu adalah area jalan yang di depan gedung 16 Ilir. Pasar 16 Ilir itu. Jadi kan selama ini kan itu kan jalan cuma dipakai oleh pedagang sehingga motor pun susah betul. Ya, kan? Jangankan mobil, motor aja susah. Motor aja susah aja itu kan. Jadi dan ini juga kepentingannya sangat besar ini, Kak. Benar. Kepentingan di area itu sangat besar, Kak. Makanya aku bilang yakin bisa tanpa ada
gesekan itu kan. Betul. Nah selanjutnya mereka ini pedagang yang biasa di jalan sana? Mereka ini kan Berjualan awalnya mereka itu kan ada di depan gedung 16 Ilir itu namanya. Di depan gedung 16 Ilir. Nah, sebagian itu memang yang pedagang yang lama, kecuali pedagang yang datangan itu dia minta pisnya di depan gedung 16 Ilir. Seperti itu. Depan gedung 16 Ilir? Ya, pas di depan gedung 16 Ilir itu kan ada pembatas, ada untuk lahan parkir. Nah, mereka di depan itu. Bukan masuk ke dalam gedung, bukan? Bukan, karena gedung juga saat ini masih rehab Betul, juga. iya masih rehab, iya seperti betul. itu. Wow, itu cukup itu? Cukup, insya Allah cukup. Cukup. Ya karena kan itu kan sepanjang jalan dari Ya. depan gedung sampai ke simpang itu kan, Ya. kan udah penuh kan? Benar. Udah penuh. Benar. Udah penuh pedagang kan? Insya Allah cukup. Nah Sudah mungkin kita apa ini. nih upaya yang dilakukan nih Kak? Mungkin kita kan tidak serta-merta langsung menggeser Tetap gitu kan? tadi secara persuasif juga kita ke lapangan, kita panggil gitu kan, kita jelaskan gitu, seperti itu, kita sampaikan bahwa ini jalan itu aja. Pada prinsipnya ya mereka juga ya persuasif, pendekatan ya. tetap kita lakukan. Dan ini kalau seandainya berhasil tanpa gesekan, nah ini prestasi prestasi besar bagi Pak Harrison ini ya. Karena sangat sulit untuk menertibkan pedagang-pedagang yang ada di pasar 16 itu kan, karena banyak sekali kepentingan yang ada di sana. Benar. Mungkin selain pasar nih ada lagi nih program dekat yang akan dilakukan oleh Satpol PP. Yang jelas karena waktu saya kemarin pas pelantikan Eselon 2 tanggal 16 Mei ya, Pak Wali menyampaikan bahwa tugas Satpol PP kedepannya sangat banyak PR, terutama pasar-pasar yang harus ditertibkan itu kan menjadi atensi Pak Wali. Nah sudah itu, yang kedua berkaitan dengan wajah kota, berkaitan dengan pengamen, berkaitan dengan reklame, media reklame, itu juga menjadi konsen kami seperti itu. Jadi di samping pasar yang yang masang banner, kemarin kan sempat masuk Pak Wali sendiri yang nurunkan banner sampai bawa gunting, sampai beliau langsung menurunkan banner itu sendiri. Nah ini juga kami berkaitan dengan wajah kota ini, itu juga termasuk yang pengamen-pengamen di BKB itu banyak sekali masuk ke kami, laporan ke kami berkaitan dengan BKB bawah jembatan Ampera dan di atas jembatan Ampera, karena BKB dan jembatan Ampera itu merupakan ikon kota Palembang. Betul sekali. Iya, seperti betul. itu. Wih, beratnya juga. Termasuk kalau pengamen itu di Parameswara. Benar. Yang anjal-anjal anak. Iya, seperti yang badut, manusia badut, ya kan, nah itu. Manusia silver. Manusia silver dan lain-lain itu. Ya tapi tetap kita doakan, ini kan kerja keras yang sangat cukup bahaya ini Kak, karena berkaitan dengan premanisme, berkaitan dengan kepentingan orang lain seperti itu kan. Betul. Dan kita doakan Satpol PP di bawah kepemimpinan Pak Harrison ini bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Nah mungkin closing statement ini Kak, mungkin apa Kak yang ingin disampaikan kepada pemirsa Cukup Pedas dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban Kota Palembang ini Kak? Nah, perlu saya sampaikan khususnya kepada masyarakat Kota Palembang yang kami cintai dan kami banggakan, kami menjalankan tusi ini tidak lain adalah untuk kepentingan umum. Untuk itu harapan kami juga kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program-program visi misi dari Bapak Wali Kota Palembang, Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dengan programnya Palembang Gercep, Palembang Belaga, Palembang Cerdas, dan lain-lain. Itu tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat, tidak akan terlaksana dengan baik hal tersebut. Termasuk kami menjalankan tusi kami tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Seperti itu. Itu sekali nih Kak. Jadi tanpa dukungan masyarakat untuk membawa wajah Palembang yang semakin baik ya tidak akan bisa terrealisasi kan. Oke baik, terima kasih banyak Pak Harrison atas kehadirannya di studio Cukup Pedas. Saya tahu kalau
agenda Pak Erison ini sangat padat, terutama request yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Betul. Untuk melaksanakan berbagai program tadi. Kami doakan semoga setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Palembang bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.